Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dosen atau tutor. Pada malam hari ini saya akan mengerjakan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Oke, kita masuk ke soalnya. Sini tugas ini menantang kalian untuk mengimplementasikan konsep abstraksi, inheritance, encapsulation, dan ini. Tujuan pembelajaran ini konsep abstraksi, konsep ini petunjuk pengerjaan tugas buat sebuah kelas abstrak kendaraan yang akan menjadi kelas dasar untuk semua kendaraan yang dapat disewakan. Kelas ini harus memiliki atribut nama, harga sewa, jenis, dan status. Buat 3 kelas turunan dari kendaraan motor, motor, bus. Setiap kelas harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya, misalnya kapasitas penumpang untuk bus, cc untuk motor, dan lain-lain. Implementasikan metode tambah kendaraan untuk menambahkan informasi berikut. Dan buatlah kelas rental kendaraan dengan array list untuk menyimpan semua kendaraan. Buat kelas penyewaan sama dengan atribut berupa array list untuk menyimpan kendaraan yang disewa oleh pelanggan. Implementasikan konsep inheritance dengan benar atau kelas-kelas ini, antara kelas-kelas ini. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan kendaraan baru ke dalam daftar rental, menampilkan daftar kendaraan tersedia, menerima penyewaan kendaraan oleh pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya penyewaan, menampilkan struk penyewaan pelanggan keluar dari program. Ini harus mengimplementasikan operasi I/O dan operasi file untuk menyimpan dan memuat daftar kendaraan dari sebuah file teks dan menyimpan dan memuat struk penyewaan pelanggan dari file teks juga. Menggunakan struktur keputusan dan pengulangan sesuai dengan kebutuhan seperti saat menampilkan menu dan proses penyewaan kendaraan. Oke. Di sini saya sudah buat saya buat menjadi 7 dengan 1 superkelas kendaraan dan 3 kelas turunannya. Saya akan menjelaskan dari kendaraan dulu. Di sini saya ada kendaraan seperti permintaan tadi dengan atribut nama, harga sewa, jenis, dan status. String, double, karena angka, boolean itu untuk logika true false-nya, true jika tersedia. Ini ada public class-nya kendaraan, terus lagi get nama untuk nama, get harga sewa untuk harga sewa, ini get jenis untuk jenis, is tersedia untuk status ketersediaan. Kemudian ini public abstraknya tampilkan kendaraan seperti yang di soal tadi. Dan ini ada tambahan untuk format cetak tulisan rupiah. Kemudian kita masuk ke kelas turunannya pertama. Turunan yang pertama mobil. Oke, mobil ini pakai integer kapasitasnya. Kemudian publiknya mobil sesuai turunan tadi. Ini pakainya ini ya, public class mobil extend kendaraan. Ini dimaksudkan kalau mobil ini adalah kelas turunan dari kendaraan. Ini pakai get kapasitas, ini ada atributnya juga, ada nama, harga sewa, dan kapasitas penumpang. Kemudian ini formatnya nanti ketika ditambahkan pada daftar kendaraannya. Kemudian kita masuk ke motor. Ini kurang lebih sama. Motor adalah kelas turunan dari kendaraan. Di sini kita pakai CC seperti soal tadi, ditambahkan atribut CC khusus untuk motor. Dengan yang lain semuanya sama, tampilannya juga sama. Dan kita ke bus, sama penjelasannya tadi. Kelas bus adalah turunan dari kelas kendaraan. Kita di sini memakai sama dengan kelas mobil ya, kapasitas penumpang. Sama kapasitas penumpang dengan tampilannya sama. Kemudian kita masuk ke kelas berikutnya atau file berikutnya, yaitu rental main. Ini badan utama mainnya.
Sini ada public class rental main dengan atributnya ini rental, penyewa, dan scanner. Ini kemudian untuk wheelnya ini untuk menampilkan daftar menu utamanya, tambahkan kendaraan untuk S1, case 2 nya tambahkan kendaraan, case 3 nya sewa kendaraan, dan case 4 nya riwayat transaksi, case 5 hapus, case 6 keluar ya untuk fungsi menu ke 6 nya. Di sini kita ada metode tambah kendaraan untuk menambah kendaraan, ada jenis kendaraannya, nama kendaraannya, harga sewa per hari. Kemudian ini adalah ini sama ya, ini case untuk mobilnya, ada kapasitas penumpang seperti yang di kendaraan tadi, ada nama, harga, kapasitas. Di case motor juga sama, di case mobil juga sama. Ini default jika kita salah memasukkan tidak dikenali, jadi dia akan mengulang lagi sistemnya. Untuk sewa kendaraannya, sini kita untuk fungsi sewa ya. Ini jika kita salah masukkan nama, dia menampilkan tidak ditemukan. Di sini saya pakai format tanggal mulai sewa dan tanggal kembali. Kemudian ini untuk menampilkan outputnya pemesanan berhasil. Ini ada notifikasi jika sewa berhasil. String ID gagal, ini ketika gagal menampilkan sewa. Ini riwayat transaksi, fungsinya untuk menampilkan transaksi sudah terjadi. Sini kita diminta untuk memasukkan ID transaksi ya. Di sini saya juga membuat ID transaksi. Terus ini untuk hapus data, untuk menghapus datanya dengan metode memasukkan nama kendaraan, atau opsi kedua ini untuk ID transaksi yang ingin dihapus. Ini untuk print opsi tidak valid. Kita masuk ke rental kendaraan. Nah, di sini rentalnya ini untuk fungsi simpan dan loadnya. Sini ada list kendaraan, untuk menambah kendaraan dia akan menyimpan dengan nama file data kendaraan txt. Ini untuk menu muatnya, muat dari file atau memuat data. Untuk tambahkan, ini fungsinya untuk menyimpan inputan data kendaraan yang akan dimasukkan ke data kendaraan txt ini, ke file yang ini. Ini untuk hapus, untuk remove, saya pakai fungsi remove. Ini untuk menampilkannya dengan format seperti ini, dia akan berbentuk tabel dengan atribut jenis, nama, harga sewa, dan info dan status. Tampilan kendaraan, dari kendaraan. Ini untuk simpan file, ada daftar kendaraan, ini dari daftar kendaraan, nama, harga sewa. Ini untuk menyimpan ya. Harus muat, ini fungsi muatnya yang lebih panjang dengan ini string jenis part ke-1 nya, array ke-1, array ke-2, array ke-3, array ke-4 nya, dan array ke-5 nya untuk boolean. Ini case mobil, nama, harga, spesifik. Untuk case bus, nah nama spesifik juga. Spesifiknya ini pakai cc sama kapasitas tadi, dan status tersedia atau nggak tersedia. Ini jika gagal memuat, notifikasi jika dia gagal memuat file dari data txt ini. Sekarang kita masuk ke penyewaannya, file terakhir penyewaan. Ini untuk menambah penyewaan. Ini kalau kita salah memasukkan atau kendaraan sudah disewa, dia akan muncul ini. Kemudian ini untuk fungsi tanggal kembali dan tanggal mulainya. Dan ini untuk menghitung selisih antara tanggal dan tanggal kembalinya. Untuk menampilkan riwayat, ini jika tidak ada transaksinya, ini jika ada maka dia ambil dari daftar sewa, item ID transaksi.
Nah, ini untuk cetak stroke for if, ini dia ambil dari ID transaksi, ID, dan ini tampilannya dengan output ID transaksi, nama kendaraan, jenis kendaraan, tanggal mulai, tanggal kembali, nama sewa, dan subtotal perhitungannya. Dan di sini juga ada hapus transaksi untuk menghapus dari data struk yang di sini. Udah ada. Ini struk data penyewaan. Ini sistemnya string ada ID transaksi, dia ngambil ID transaksi. Ini dari list kendaraan, tanggal mulai, tanggal kembali. Ledgernya lama, ini yang ini tadi. Menghitung selisih. Subtotal ini perhitungan total sewa. Lama sewa dikali harga penyewaan. Ini atributnya ID transaksi, kendaraan, tanggal mulai, tanggal kembali, lama, subtotal. Ada tadi sampai menu penyimpanan file ya. Ini untuk menyimpan file struk sewa. Ini file name-nya, simple date format untuk rumah tanggalnya. Ini kendaraan, ini muat. Ini simpan kendaraan sama. Ini untuk muat datanya dengan array part pertama, partnya kedua, untuk nama, jenisnya part ketiga, untuk tanggal mulai part ke array keempat, kembali, dan nama sewa total untuk sewanya. Ini simpan ulang semua untuk menyimpan ya. Ini notifikasi jika proses menyimpan gagal. Mungkin kita langsung saja ke aplikasinya untuk mencoba. Baik, di sini kita mulai untuk tugas yang nomor pertama tadi, kita diminta untuk menambahkan ya motor aja, motornya PCX, sewa per harinya 75.000, kemudian sesinya 250. Oke, kita lihat di daftarnya sudah ada ini untuk PCX nya. Kemudian tadi melakukan sewa, tambahan PCX saja, sewa PCX. Tanggalnya dengan format hari tanggal 05/2015/05/2000. Oke, sewanya berhasil, dia memberikan ID transaksi ini JL214 SLO. Dan untuk melihat riwayatnya kita masuk ke menu 4 ya, ini ada ya JL214 SLO. Dan untuk melihatnya kita cukup masukkan ID transaksinya. Nah, di sini tampil ID transaksinya JL214 SLO, kendaraan PCX, jenis kendaraan motor, tanggal mulainya tanggal 5 bulan 5 tahun 2000, tanggal kembali tanggal 15 bulan 5 tahun 2000, lama sewa 10 hari, dengan satu harinya 75.000, maka harus membayar 750.000. Baik, kita akan keluar. Nah, ini sudah tersimpan ya, kita akan keluar dan kita akan masuk sistem lagi, dan kita cek daftar kendaraannya. Di sini ada PCX, tidak hilang datanya. Kemudian kita masuk ke riwayat kendaraan, masih ada JL214 SLO, masih ada ya SLO-nya, jadi masih bisa memuat data. Kemudian untuk tambahnya ada hapus data kendaraan, kita masuk ke 5. Ini tadi untuk diminta untuk memilih, kita hapus kendaraan saja. Ingin dihapus tadi PCX, kita hapus.
cek, sudah dihapus. Kemudian kita nomor 5 lagi untuk menghapus, mencoba menghapus riwayat transaksi ya. Kita masukkan ID yang ingin dihapus, CL 214 SLO. Oke, ini sudah. Kita coba cek lagi di daftar kendaraan. Baik, ceknya sudah hilang. Kemudian di riwayat transaksi sewa ya, untuk struk yang ini yang saya hapus tadi, CL 214 SLO juga sudah tidak ada. Kemudian untuk file TXT-nya kita bisa lihat di sini. Sini tersimpan dengan atribut mobil, namanya Avanza, sewa per harinya, kemudian kapasitas penumpangnya dan ketersediaannya. Kemudian untuk struk penyewaannya juga di sini dengan format ID transaksi, nama atribut nama kendaraannya, atributnya, tanggal pinjam atau tanggal sewa dan tanggal kembali. Ini untuk harganya. Ini formatnya harusnya 7 juta ya, karena 700.000 juta ini 7 jutaan ini 900.000. Oke, sepertinya sudah seperti soal tadi sesuai. Terima kasih kepada Ibu dosen atau tutor dan teman-teman semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.